Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kita berjumpa lagi pada hari ini. Nah, sebelum Ustazah mau lihat-lihat dulu nih kondisi kelasnya udah bersih atau belum. Apa ada sakit tuh? Kenalin hari sampahnya. Mau. Kita kelas kalau persiapkan ya. Bersiap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Sebelum itu Ustazah akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Abdul Razak, Abdullah Musajad, Aina Firdaus, Ainul Maya, sakit ada suratnya. Alu Firza, Aliza Akbar, Azmiatun, Baik Dia, Bayu Anugrah, Fani, Fatul Azmi, Hena Mariana, Jenny Selvia, Muhammad Asari, Mujibur Rahman, Munawir Aris, Nakiul Gifani, Putri Kumalasari, Septiani, Silvana, Suraya Saripah, Zahwa, Zafira. Jadi yang tidak hadir itu ada 3 orang. Baik, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, kita bertemu lagi di minggu ini akan membahas, sudah masuk ya ke bab kedua, yaitu mengenai teks anekdot. Tapi sebelum itu, Ustazah mau tanya dulu, materi kita kemarin itu ada yang masih ingat tidak? Apa? Observasi. Nah, ada yang tahu itu apa teks observasi? Ada masih ingat? Masih. Apa? Teks hasil observasi adalah teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Ada yang tahu lagi? Jadi teks observasi itu adalah teks yang membuat kita itu untuk terjun langsung, untuk pengamatan langsung ya, untuk mendapatkan hasil yang maksimal berdasarkan fakta. Nah, kemudian kita akan masuk ke bab kedua, yaitu mengenai teks anekdot. Karena bab pertama sudah selesai, kita akan masuk ke bab kedua mengenai teks anekdot. Tapi sebelum itu, Ustazah mau tanya dulu, ada yang tahu tidak pengertian dari teks anekdot ini? Hani? Teks anekdot adalah teks yang menggunakan unsur humor atau lucu digunakan untuk mengkritik topik politik, lingkungan, sosial, dan politik dan lain-lain. Oke. Ada yang lain? Jadi cuma Fani, Bu Fani ya. Tentang materi pembelajaran teks anekdot. Sebelum itu Ustazah akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita di bab kedua ini terdapat 6. Nah, tujuan pembelajarannya itu pertama, menyimak teks anekdot awal agar dapat mengevaluasi gagasan dan pesan yang disampaikan dalam teks monolog lawakan tunggal secara kritis dan reflektif. Kemudian tujuan pembelajaran kedua yaitu membaca dan memeriksa teks anekdot agar dapat menilai
akurasi dan kualitas data dalam kritik sosial yang disampaikan berdasarkan sumber informasi dalam bentuk berita di media cetak maupun elektronik. Kemudian, tujuan pembelajaran ketiga yaitu memahami kaidah-kaidah bahasa yang digunakan dalam menyusun teks anekdot. Kemudian, tujuan pembelajaran keempat yaitu menulis teks anekdot dengan informasi yang akurat dan merujuk pada sumber-sumber informasi yang valid. Kemudian yang keempat yang kelima membuat teks anekdot dalam bentuk komik potongan atau komik strip berdasarkan informasi yang akurat dari hasil penelitian sederhana untuk dipublikasikan di media cetak maupun digital. Nah, yang terakhir ada menampilkan lawakan tunggal atau yang biasa disebut dengan stand up comedy. Nah, sebagai sarana menyampaikan kritik terhadap fenomena yang terjadi dengan memperhatikan kesantunan dalam berbicara maupun bersikap. Jadi inilah beberapa tujuan pembelajaran kita nanti ke depan sebagai acuan kita dalam mempelajari teks anekdot ini. Langsung saja kita masuk ke dalam definisi teks anekdot. Betul yang dikatakan oleh Giovanni bahwa teks anekdot adalah teks yang berbentuk cerita yang di dalamnya itu mengandung unsur humor sekaligus kritikan. Nah, karena dari kritik ini, anekdot sering bersumber dari fakta berdasarkan kisah yang faktual. Faktual itu artinya dia berdasarkan kisah nyata dengan tokoh nyata yang terkenal. Nah, tokoh nyata yang terkenal ini biasanya kita itu melihat ada pemerintah, kemudian ada yang tahu lagi? Pejabat, ada lagi yang tahu? Ya, aktris, bisa ya. Pokoknya itu yang menyangkut orang banyak. Itu intinya. Nah, ada 6. Yang pertama itu teks anekdot berupa humor atau lelucon. Kemudian bersifat menggelitik, artinya itu kritikan di dalamnya. Kemudian hampir menyerupai dongeng. Dan yang terakhir ada menceritakan tentang karakter hewan dengan manusia sering terhubung secara umum dan realistis. Realistis itu berdasarkan kenyataannya, sesuai kenyataan. Nah, tentunya kemudian ada fungsi teks anekdot. Kalian juga harus paham nih, apa sih fungsi dari teks anekdot itu. Dan di sini sudah ada tertera bahwa fungsi dari teks anekdot itu adalah menyampaikan sebuah cerita baik fiksi maupun non fiksi sehingga pembaca itu seolah-olah menyaksikan peristiwa tersebut gitu. Langsung masuk ke dalam ketika ada cerita nih mengenai teks anekdot. Kemudian kita membacanya atau kita melihatnya, mendengarkan. Nah, di situ seolah-olah itu kita masuk gitu, menyaksikan di dalam peristiwa itu. Oh, jadi gini ya alurnya. Jadi inilah tokoh-tokohnya di dalam teks anekdot itu. Itu ya. Itu fungsi dari teks anekdot. Dan yang paling penting ada struktur teks anekdot. Di sini sudah ada tertera 5 struktur. Sebelum Ustazah menjelaskan lebih dalam, ada yang tahu tidak pengertian dari kelima unsur struktur ini? Tiffany? Yang pertama, abstraksi. Abstraksi. Bagian awal cerita yang berfungsi sebagai gambaran umum anekdot. Yang kedua, orientasi. Bagian pembuka cerita yang biasanya terdapat mengenal tokoh atau latar kejadian. Bagian ini akan menunjukkan konflik dan permasalahan. Yang ketiga, krisis. Bagian cerita ini akan menunjukkan reaksi. Yang keempat, reaksi. Bagian cerita yang berisi tanggapan terhadap krisis yang terdapat pada bagian sebelumnya. Istilah lain biasanya disebut resolusi. Yang kelima, koda. Bagian akhir cerita yang menandai bahwa peristiwa sudah selesai. Koda bersifat opsional, artinya tidak ada atau yang tidak. Oke, tepuk tangan dulu ke Giovanni. Mungkin selain Giovanni ada perbedaan pendapat dari Giovanni. Siapa yang berani?
Oke, cuma gimana ya? Oke, kita akan bahas satu persatu ya mengenai struktur teks anekdot ini. Nah, di sini sudah tertera struktur teks anekdot yang pertama, yaitu abstraksi. Itu dinamakan dengan abstraksi. Tentunya abstraksi itu dia berada di bawah, paling banyak. Kemudian ada yang namanya orientasi. Nah, betul yang dikatakan dengan oleh Bivan tadi bahwa orientasi itu yaitu bagian cerita yang mengarah pada terjadinya suatu krisis nantinya, konflik atau peristiwa utama, dan pada bagian ini yang menjadi penyebab terjadinya krisis. Nah, orientasi itu biasanya disebut sebagai pengenalan tokoh atau pengenalan cerita gitu. Nanti di bagian orientasi ini akan ada pemaparan mengenai tokoh-tokohnya, terus konfliknya bagaimana nantinya, konflik memanasnya itu seperti apa, itu dia tercantum di orientasi ya. Kemudian ada krisis. Nah, krisis ini biasa disebut dengan komplikasi, yaitu bagian dari inti peristiwa suatu anekdot. Pada bagian ini terdapat kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa atau yang bersifat lucu. Itu di bagian krisis. Kemudian reaksi. Tentunya reaksi ini merupakan tanggapan atau respon terhadap krisis yang dinyatakan sebelumnya. Reaksi yang dimaksud bisa berupa sikap yang mencela atau menertawakan. Nah, nanti itu setiap konflik masalah, puncak masalahnya itu akan dibarengi dengan reaksi kita, reaksi si tokoh selanjutnya. Itu bagian reaksinya. Bagaimana tanggapan kita terhadap permasalahan tersebut? Itu yang dinamakan dengan reaksi. Kemudian yang terakhir ada koda. Nah, koda ini merupakan kesimpulan dari suatu cerita atau sebagai pertanda berakhirnya cerita tersebut. Nah, di bagian kesimpulan ini terdapat penjelasan atau maksud dari cerita yang dipaparkan sebelumnya. Nah, perlu kalian ingat, koda ini tuh bersifat opsional, bisa ada atau bisa tidak ada di dalam cerita ini. Jadi ketika kalian melihat suatu cerita, kemudian di situ tidak ada kesimpulannya, berarti otomatis kodanya tidak ada ya, karena koda itu bersifat opsional. Oke, kalian harus ingat. Nah, di sini ada diagram struktur teks anekdot. Inilah misalnya nih, dari abstraksi dia naik ke orientasi. Permasalahannya bagaimana? Kemudian naiklah ke krisis. Krisis ini tentu bersifat yang paling tinggi karena merupakan puncak dari permasalahan. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Sampai situ saja materi kita hari ini. Nah, sebelum Ustazah kasih pertanyaan atau soal nih, Ustazah mau tanya dulu, apa bisa dimengerti atau ada yang ingin bertanya? Sebelum itu, yakin? Yakin? Sekarang kita masuk ke menjawab soal. Karena kalian sudah paham, Ustazah akan membagikan 4 kelompok. 4 kelompok itu terdiri dari 5 orang ya. Agar lebih cepat, ini Ustazah anggap itu kelompok 1 ke belakang, kemudian kelompok 2 ke belakang, kelompok 3, kelompok 4. Ujibur Rahman masuk ke kelompok 2. Biar pas ya, 5 orang yang ada satu kelompok. Silakan pindah ke kelompoknya masing-masing. Gak usah dibawa kursinya, cukup kalian yang muter. Buat ya. Sama di sini.
sini? Nah, di situ sudah ada satu contoh cerita dengan judul Temanku yang Malas. Sebelum itu, Ustazah akan memberikan kalian bagaimana cara mengerjakannya. Nanti di situ sudah tertera ya mengenai ceritanya. Kemudian kalian tentukan, lihat LKPD-nya masing-masing. LKPD-nya, ya. Kalian lihat di situ kalian akan menulis nama kelompok kalian di bagian awal. Itu kelompok berapa? Kemudian anggotanya, nama anggotanya. Kemudian di situ ada abstraksi ya. Nah, di situ kalian akan mencari di cerita ini yang mana bagian abstraksi di dalam cerita ini. Begitu juga sebaliknya, orientasi yang mana, krisis yang mana, reaksi yang mana, dan koda yang mana. Oke, paham? Nah, waktu pengerjaannya itu adalah 10 menit dan waktu presentasinya itu 5 menit. Jadi Ustazah harap kalian harus sudah selesai mengerjakan dalam waktu tersebut. Oke. Jangan lupa yang tidak mengerjakan ditulis namanya. Yang tidak mengerjakan ditulis namanya di keterangan. Yang masih kurang mengerti bisa ditanyakan ke Ustazah ya. Kelompok 1 sudah selesai. Sudah semua ya? Belum. Kelompok berapa? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke, tinggal kelompok 3. Bisa sambil dikerjakan ya. Baik. Selanjutnya kita masuk ke mempresentasikan. Nah, nanti Ustazah panggil mulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil
hasilnya di depan kelas. Ayo nomor 1. Yang lainnya bisa tolong didengar dulu. Yang lainnya menanggapi hasil dari kelompok 1. Kalau ada yang berbeda bisa langsung ditanggapi ya. Ya. Sini.
Kodenya sudah? Oke, sebentar dulu. Tolong kembali dulu ke tempat duduknya masing-masing. Nah, jadi kita sudah menjawab bersama-sama ya soal yang Ustazah berikan. Nah, kebetulan jawabannya itu sama. Nanti ini akan Ustazah periksa lagi. Dan sampailah kita di acara terakhir ya, yaitu penutupnya. Nah, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 9:02, di sini Ustazah ingin menginformasikan dulu bahwa minggu depan itu kita akan masuk ke materi selanjutnya mengenai teks anekdot, yaitu menilai akurasi kritik sosial yang disampaikan. Nah, sebelum itu Ustazah akan menyuruh kalian di rumah masing-masing untuk mencatat dulu materi yang akan kita sampaikan, supaya di minggu depan itu kita sudah bisa belajar bersama-sama gitu. Nanti kalian cari apa sih yang dimaksud dengan menilai akurasi kritik sosial yang disampaikan itu, ya, itu PR kalian. Ya, Ustazah. Nah, sebelum Ustazah tutup, Ustazah harap itu tempat duduknya harus bersih dulu, nggak boleh ada sampah. Oh ya, Ustazah akan dari pembelajaran ini, mungkin dari kalian ada yang bisa menyimpulkan. Ada lagi? Selain dia siapa? Gipani. Fani? Oke, Iya sama Gipani ya. Ayo. Iya dulu. Teks anekdot adalah teks yang berisi cerita lucu dan memiliki fungsi, ciri-ciri, serta struktur. Struktur teks anekdot ada 5, yaitu antaranya abstraksi, orientasi, kritis, reaksi, dan bodak. Gipani? Dan teks anekdot juga memiliki unsur kebahasaan, yaitu kalimat yang menyatakan masa lampau atau masa lalu. Kalimat yang berisi tentang kejadian yang sudah terjadi, contohnya kemarin, dahulu, sudah, atau tadi. Yang kedua, kalimat retoris, kalimat hanya yang tidak membutuhkan jawaban. Contoh, ada orang yang tidak ingin bahagia. Oke, itu jawaban dari kesimpulan Gipani itu nanti kita akan membahas untuk pertemuan selanjutnya ya. Oke, tadi dia sudah menyimpulkan bahwa teks anekdot itu definisi dari teks anekdot, kemudian fungsinya dari teks anekdot, kemudian ada strukturnya dari teks anekdot, ya, dan dengan ciri-cirinya. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ustaz sampaikan hari ini. Kita akan bertemu lagi di minggu depan. Sebelum itu kita akan berdoa ya. Silakan ketua kelas mempersiapkan. Bersiap berdoa mulai. Terima kasih banyak untuk hari ini, dan Ustazah harap untuk minggu kedepannya kalian sudah memahami ya mengenai materi selanjutnya yang Ustazah sampaikan tadi.